Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidiki wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, kita mulai kuliah lagi. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu hadis tentang perdamaian dan syarat dalam transaksi. Nah, perdamaian dan syarat dalam transaksi ini adalah dua perkara yang berbeda ya, atau dua materi yang berbeda. Akan tetapi jika kita melihat hadis-hadis yang sering disampaikan, hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan, itu ternyata dalam satu redaksi. Maka di sini saya akan membahasnya hadis tersebut ya dalam satu pembahasan. Nah, baik itu dari unsur-unsur hadis, kemudian statusnya, kemudian di sini kita akan membahas tentang analisis tekstual dan kontekstualnya. Nah, maka hadis tentang perdamaian dan syarat dalam transaksi ini sudah menjadi semacam kaidah umum ya dalam hukum Islam tentang batasan-batasan, kemudian bagaimana caranya, boleh atau tidak boleh. Nah, itu hadis ini sering dijadikan rujukan. Baik itu dalam penyampaian materi ataupun dalam literasinya, yaitu tentang membaca ataupun ketika kita membuat artikel. Nah, sering dipakai. Nah, oke, tidak usah berlama-lama, lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, nah yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Nah, tidak akan lepas ya dari kajian hadis ekonomi ya. Unsur-unsur hadis ini penting. Kita tahu asal-usul, perawi, kemudian sanad, dan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Nah, oke. Di sini saya mengambil dari kitab Sunan Tirmidzi ya, yaitu sanad atau perawinya dari hadis ini. Karena menurut saya di Sunan Tirmidzi itu hadis ini agak lengkap ya, dari matanya kemudian dari sanadnya. Nah, oke. Mari kita mulai. Nah, Imam Tirmidzi itu mendapatkan dari kita baca dulu ya redaksinya ya. Hadasana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal. Hadasana Abu Amir Al-Aqadi. Hadasana Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani. An Abihi. Abihi itu maksudnya siapa? Abihi yaitu ayahnya Kasir, yaitu Abdullah bin Amr. An Jaddihi, yaitu dari kakeknya. Siapa kakeknya? Namanya adalah Amr bin Auf. Anna Rasulullah SAW qal as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nah, di sini Imam Tirmidzi itu mendapatkan hadis ini dari Hasan bin Ali Al-Khalal. Hasan bin Ali dapat hadis ini dari Abu Amir Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi dapat hadis ini dari Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani. Nah, Kasir dapat dari ayahnya. Ayahnya dapat dari kakeknya atau dari ayah-ayahnya. Nah, gitu ya. Jadi ayah-ayahnya ini adalah sahabat, atau istilahnya Amr bin Auf ini sahabat yang mendengarkan hadis ini langsung dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kenapa diriwayatkan oleh Ibnu Majah? Kenapa saya kutip dari Ibnu Majah? Karena juga diriwayatkan walaupun tidak lengkap gitu ya. Kemudian dari Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Nah, ini sekilas tentang redaksi hadis beserta perawi dan sanadnya. Nah, kemudian selanjutnya analisis lafaz. Nah, di analisis lafaz ini saya akan membahas yang pertama tentang jaizun bainal muslimin, yang artinya diperbolehkan oleh syariat.
jaizun itu diperbolehkan ya. Bainal muslimin, bagi di antara orang-orang muslim. Adapun maksud dari sesama muslim atau di antara orang-orang muslim itu adalah menunjukkan kebiasaan saja. Maksudnya apa? Bahwasanya perdamaian itu boleh gitu ya, walaupun antara orang muslim atau non muslim. Nah, maksudnya gitu. Jadi penyebutan Nabi bainal muslimin itu ya, sesama muslim atau di antara umat muslim itu menurut ulama hanya kebiasaan, bukan pengkhususan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua tentang yaitu analisis lafadznya al-muslimuna ala syurutihim, yaitu kaum muslimin harus mematuhi dan berkomitmen untuk memenuhi syarat atau perjanjian mereka dan mereka tidak boleh mengabaikan atau melanggarnya. Nah, dalam artian di sini bahwasanya kalau kita sudah bertransaksi ya, kemudian ada syarat-syarat yang diajukan, kemudian kita sepakat, maka jangan dilanggar kesepakatannya, jangan dilanggar syarat-syaratnya itu. Kan pesan roti isinya misalkan selai strawberry, ya jangan diganti selai kacang biasanya gitu ya, atau jangan dikasih selai, misalkan syaratnya begitu, atau syaratnya saya buatkan rumah dengan tipe sekian seperti ini. Nah, kemudian ternyata tidak seperti yang disyaratkan. Itu jangan, itu nggak boleh, itu haram gitu ya, melanggar perjanjian. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan bahas tentang terjemahan dari hadis. Jadi hadis ini kan tadi ada terjemahannya ya, nggak mungkin nggak ada terjemahannya ya. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harama halalan gitu ya, nggak salah ya. Nah, bagaimana terjemahan dari hadis ini? Terjemahan dari hadis ini berbunyi perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, gitu ya, atau sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maksudnya perdamaiannya itu adalah sepakat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu nggak boleh. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, jadi kalian mau ketika transaksi itu ada syarat-syarat apa terserah, tapi jangan syarat-syaratnya itu yang membuat sesuatu yang haram. Misalkan syaratnya harus ada narkoba misalkan, ya nggak boleh. Atau syaratnya harus dicampur dengan minuman keras, ya akhirnya kan nggak boleh. Nah, itu riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Oke, kemudian status dari hadis ini apa? Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, Ibnu Hajar al-Asqalani ini dia kan tadi yang mengutip dan menulis hadis ini dalam kitabnya ya, Bulughul Maram, kemudian dijadikan rujukan kemudian dijadikan acuan oleh banyak ulama ya. Beliau berkata, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi, tetapi banyak ulama yang mengingkarinya. Karena seorang perawinya yang bernama Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf adalah lemah. Nah, perawinya tadi yang ada di sanadnya tadi itu lemah. Ya, atau Imam Ahmad melabelinya matruk. Bahwasanya Imam Ahmad bahkan melabelinya matruk. Matruk itu hadisnya harus ditinggalkan hadisnya orang ini. Ini enggak kompatibel ini orangnya ini. Nah, gitu. Nah, mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalur periwayatan dan hadis ini diingkari para ulama. Jadi istilahnya hadis ini kalau menurut sanad gitu ya, menurut sanad kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebenarnya hadisnya ini lemah. Bahkan istilahnya mungkin dicenderung lemah sekali gitu. Karena apa? Karena di situ ada Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani. Yang mana Imam Ahmad itu melabelinya matruk. Loh, kok bisa sekelas Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, terus ada Kasir bin Abdullah ini kok malah dilabeli sahih dan gitu. Dilabeli hadis ini hadis yang sahih. Gimana Imam Tirmidzi ini? Nah, gitu loh. Karena kan Ibnu Hajar ini menyaksikan Tirmidzi. Kemudian istilahnya Ibnu Hajar ini mencoba untuk menganalisisnya dan beliau menyimpulkan bahwasanya Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur riwayat dan ini yang diingkari ulama. Maksudnya begini, hadis itu kan
kalau kita mau mencari status hadis itu kan ya jangan melihat hadis yang lain dulu. Hadis ini cukup hadis ini dulu saja gitu. Sanadnya apa? Lemah, yaudah lemah aja. Nanti kalau masalah hadis ini diamalkan atau tidak, diterima atau tidak, kita baru melihat hadis yang lain yang senada atau semakna dengan hadis ini. Nah, kayaknya Imam Tirmidzi ini menghukuminya hadis ini sahih itu karena melihat hadis-hadis yang senada, yang sahih gitu loh. Akhirnya hadis ini dihukumi sahih kan tidak boleh, dan gitu. Makanya diingkari ulama. Sedangkan Ibnu Hibban mensahihkannya dari jalur Abu Hurairah. Sedangkan Imam Ibnu Hibban itu beliau punya jalur sanad lain tentang hadis ini, tapi bukan dari Amr bin Auf tadi ya, tapi dari Abu Hurairah, sahabat, dua-duanya ini sahabat. Nah, selanjutnya makna hadis. Nah, perdamaian yang dimaksud dalam hadis ini adalah perdamaian untuk memutuskan permusuhan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan. Nah, jenis perdamaian inilah yang diterangkan oleh para fuqaha pada bab perdamaian atau rekonsiliasi atau disebut juga as-sulhu. Jadi istilahnya gini adik-adik, perdamaian itu kan banyak ya. Perdamaian itu artinya juga rekonsiliasi, perdamaian, as-sulhu, menghilangkan sengketa lah, segala macam lah. Nah, intinya begitu. Ternyata di sini namanya perdamaian itu kan banyak. Ada namanya hudnah. Hudnah itu antar negara, gencatan senjata antara negara. Negara ini sepakat tidak perang, itu namanya apa? Perdamaian kan. Nah, itu disebut hudnah. Karena apa? Objeknya itu adalah negara. Ada lagi antara negara dan pemberontaknya, itu namanya al-bughat. Ada lagi tidak ada sebutannya sih di sini karena ya umum ya. Itu yaitu misalkan pertikaian antar suku atau antar desa, mungkin sama suku tapi antar desa. Ini antar suku atau antar ormas atau antar agama, terserah lah itu umum ya. Ada lagi namanya shikok atau nusus ya kalau nggak salah ya, itu perdamaian antara suami istri yang bertikai gitu kan. Kemudian ada lagi antara agama dan macam-macam ya. Tapi yang di sini, yang di hadis ini itu adalah dinamakan as-sulhu, gitu. Makanya sekarang jadi bab dalam fikih, namanya babus sulhi, gitu. Bab perdamaian. Yang dimaksud perdamaian as-sulhu itu apa? Yaitu perkenaan dengan hak dan kepemilikan, bukan antara suami istri atau antara apa yang lain ya, antara suku dan lain sebagainya. Tapi pokoknya yang dilihat itu apa yang disengketakan. Yang disengketakan ternyata hak dan kepemilikan. Nah, itu yang dinamakan as-sulh. Oke. Nah, di sini mencakup dua permasalahan, yaitu hukum seputar perdamaian dan berpegang teguh serta menepati syarat-syarat yang ada di antara mereka atau muslim. Nah, ini ya. Jadi intinya hadis ini membahas dua materi yang berbeda, intinya begitu, tentang perdamaian dan syarat dalam transaksi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana perdamaian itu dalam fikih Islam ya. Sekilas saja, ini sekilas. Oke, namanya as-sulhu tadi ya, namanya as-sulhu, yaitu khusus di mendamaikan seseorang yang berkaitan dengan, yang as-sulhu ini mendamaikan dua yang bersengketa tentang hak dan kepemilikan barang atau hutang atau macam-macam ya. As-sulhu, oke. As-sulhu di sini ada dua. Yang pertama ma'a iqrar. As-sulhu ma'a iqrar dan as-sulhu ma'a ingkar. Nah, apa ma'a iqrar? As-sulhu ma'a iqrar itu begini. Misalkan ada orang, misalkan saya punya tanah ya. Punya tanah, tiba-tiba tanah saya ini ditanami orang atau dibangun rumah oleh orang lain. Kemudian saya di situ kan akhirnya ada pelanggaran ya kan, ada pelanggaran batas. Kemudian saya mengklaim protes atau istilahnya itu minta klarifikasi ke orang itu, loh kamu kok bangun rumah di tanah saya atau nanemin apa di tanah saya. Terus akhirnya orang itu, oh iya saya salah, saya kira itu tanahnya nggak ada yang punya, misalkan begitu. Nah, itu ma'ikror karena dia mengakui, ikrar dia mengakui kalau dia itu
kalau tanah itu bukan milik dia sebenarnya. Nah, kalau sekarang ma'a ingkar. Ma'a ingkar yang kedua ini adalah bahwasanya ada orang tiba-tiba ngeklaim rumah saya gitu ya. Saya punya tanah, saya punya rumah. Tiba-tiba ada orang lain, loh kamu kok bangun rumah di atas tanah saya? Gitu. Nah kemudian saya itu mengingkarinya. Loh enggak, ini kan tanah saya. Nah, diam. Nah gitu ya. Atau saya diam. Itu namanya sulhu ma'a ingkar. Nah, oke ya, sudah ya. Bedanya tahu ya. Kemudian yang selanjutnya ma'a iqrar itu dibagi dua. Nah, iqrar ini dibagi dua. Yang pertama al-ain, kemudian anil dain. Nah, ini sulhu ma'a iqrar yang dia itu mengakui an al-ain, tentang barang gitu ya. Nah, tentang barang. Barang itu macam-macam, bisa tanah, bisa mobil, bisa rumah, bisa toko, bisa pesawat mungkin gitu ya. Yang penting barang. Contohnya begini, saya punya tanah, kemudian dibangun rumah oleh orang lain atau ditanami orang lain. Nah, akhirnya saya kan ngomong, klarifikasi. Nah, itu kan tentang apa? Ain, tanah. Tanah itu ain. Nah, gitu ya. Atau mobil misalkan, atau emas. Tiba-tiba mobil saya diklaim orang lain, dipakai aja gitu loh. Kamu nyuri? Enggak, ini mobil saya loh. Enggak, ini mobil saya, loh suratnya. Oh iya, ini mobil kamu ya. Ternyata, oh warnanya sama misalkan begitu, cuma beda platnya aja. Nah, gitu ya. Itu namanya an al-ain. Jadi perdamaiannya itu sengketanya itu tentang barang. Nah, sekarang yang kedua sengketanya tentang hutang. Contohnya begini, anidain ini ya, adain ini. Contohnya begini, anidain ini saya orang lain itu hutang sama saya, si A hutang sama saya. Kemudian dia sudah jatuh tempo itu kan tidak bayar-bayar gitu kan. Terus kayak nggak punya dosa, misalkan begitu. Kemudian saya bilang gini, Mas, Pak, sampean Anda punya hutang sama saya, gitu. Anda punya hutang sama saya, ayo dibayar hutangnya, gitu. Nah kemudian dia, oh iya, saya punya hutang sama sampean ya, iya. Nah itu namanya apa? Nah ini dain. Dia terus kemudian ikrar, mengakuinya, tidak mengingkari. Oh iya, sekarang udah jatuh tempo ya. Nah gitu. Hutang di sini tuh bukan hanya hutang biasa seperti biasa ya, dia hutang sama saya kemudian tidak membalikan ya. Hutang itu ada misalkan dia punya cicilan, beli sama saya cicilan, terus cicilannya belum lunas, terus dia ternyata sudah jatuh tempo, cicilannya belum lunas, kemudian saya tagih, itu juga hutang namanya. Atau istilahnya tadi cicilan ya, atau istilahnya saya belum dibayar gitu. Misalkan dia nyewa jasa saya, kemudian belum dibayar penuh gitu, kemudian sisanya berarti hutang. Nah gitu ya. Jadi hutang itu enggak hutang seperti biasa pinjam duit itu enggak, macam-macam hutang itu ya. Entah kreditannya nggak dibayar atau cicilan pembayaran seperti tadi, jasa tadi. Nah, selanjutnya hatitoh muawadoh. Hatitoh ini adalah pembayarannya gitu ya, pembayarannya dari al-ain ini itu setengahnya, sebagian. Kalau muawadoh semua. Nah, contohnya begini. Tadi ada orang tiba-tiba bangun rumah di tanah saya. Kemudian saya kan bilang ke dia, Pak, ini kan tanah saya, kok dibangun rumah gitu. Terus dia, oh iya, saya kira ini ini nggak ada yang punya. Nah, akhirnya hati toh setengahnya. Jadi dia bilang gini, tapi Pak, saya cuma punya uang sekian ya Pak, yang mungkin seharga tanahnya ini hanya 3/4 saja. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, perdamaian. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kan sebagian saja yang dibayari. Kalau muawadoh ini semua maksudnya lunas lengkap. Misalkan digantinya ini nggak hanya dengan uang loh ya. Digantinya ini nggak hanya dengan uang. Misalkan hati toh ini harga tanah terus diganti mobil boleh.
Yang penting nilainya sama, atau yang penting kalau hati tahu nilainya nggak sama. Mungkin mobilnya lebih, bukan mobilnya mungkin, tapi mobilnya lebih murah, tapi direlakan gitu ya. Kalau muawadhah ini itu nilainya sama, entah diganti mobil atau diganti rumah atau diganti tanah yang lain atau diganti emas, tapi nilainya sama. Oke. Kemudian kalau adain, nah maaf sebelumnya tentang pergantian dari apa namanya ini ya, dari al-ain ini itu bisa sama-sama barang kayak tadi ya, sama-sama barang kayak tadi, diganti tanah sama tanahnya, atau diganti tanah dengan emas, atau diganti tanah dengan mobil. Nah, sekarang bisa juga diganti dengan jasa, gitu ya, diganti dengan jasa. Contohnya adalah misalkan orang yang bangun rumah di tanah saya tadi, dia bilang, Pak, tanah ini tetap milik saya, tapi Bapak boleh deh bawa mobil saya selama 10 tahun. Nah, gitu. Atau saya bilang begini, bawa mobilnya selama 10 tahun itu kan berarti bisa pinjaman atau bisa sewa. Sebenarnya saya nyewa sama dia, atau dia menyewakan mobilnya ke saya, tapi saya tidak bayar gitu loh. Bayarnya ya tanah tadi. Nah, gitu ya. Atau misalkan ya banyak contoh yang lain ya. Tidak hanya diganti kemanfaatan mobil, bisa aja diganti misalkan saya yang bilang gini, ya sudahlah tanah itu enggak apa-apa kamu bikin tanah tapi kamu bikin rumah tapi syaratnya kamu carikan mobil saya ya, atau carikan saya ini ya. Jadi kita nyuruh dia. Nah, jadi kan enggak dibayar kompensasinya, enggak dibayar barang yang sama-sama barang tapi dengan tenaga. Kalau adain ini adalah hutang gitu ya. Jadi saya atau si A ini punya hutang ke saya. Nah, kemudian kayak tadi ya, hutangnya itu bisa diganti barang atau jasa. Nah, gitu ya. Jadi kan hutang kan nggak hanya hutang biasa itu, pinjam duit enggak, tapi ya kayak kredit yang cicilannya belum dilunasi, atau istilahnya bayaran kepada orang yang belum dilunasi, itu juga hutang namanya ya. Nah, gitu ya. Jadi hutang, kalau ini tadi barang, al-ain, kalau adain, hutang. Dan cara bayarnya hutang ini bisa dengan barang atau bisa dengan jasa. Sama penjelasannya dengan al-ain ini. Kalau hatitoh itu hutangnya sebagian dimaafkan. Gitu. Kalau muawadhah itu semuanya harus diganti senilai hutang. Nah, sama hatitoh itu intinya setengahnya, gitu. Atau sebagiannya saja, nggak full diganti. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis tekstual hadis. Nah, dari analisis kebahasaan dulu. Yang pertama, perdamaian diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang bertikai masalah hak dan kepemilikan, baik sesama muslim atau tidak, baik sebelum kebenaran terungkap ataupun sesudahnya. Sahnya perdamaian adalah kerelaan semua pihak. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwasannya kamu itu boleh, ayo kita berdamai itu boleh. Atau kita istilahnya apa ya, mengadakan win-win solution itu boleh. Win-win solution ya kita nyari kesepakatan gimana kita enaknya lah, itu boleh. Yang penting istilahnya begini, sama-sama rela gitu ya, sama-sama rela. Beda dengan transaksi ya, dengan transaksi sebelum ada pertikaian, ini kan ada pertikaian dulu, ada istilahnya pelanggaran dulu gitu. Itu boleh. Nah, tapi jangan terus-terusan begitu, jangan. Kadang kan perdamaian ini kan as-sulhu ini kan memang dibolehkan oleh syariat itu. Kadang gitu kita ke pengadilan ya, terus kemudian di pengadilan antri, di pengadilan itu ribet gitu ya. Atau kadang putusan hakim di pengadilan itu kita nggak terima loh, kok misalkan saya kejahatannya begini kok hukumnya cuma segini, nah gitu misalkan. Makanya diadakan perdamaian ini, dibolehkan perdamaian. Nah, kemudian walaupun sudah kebenaran itu terungkap ataupun belum terungkap, maksudnya belum terungkap itu ya,
Ya, kayak tadi ya, kita misalkan cicilannya belum selesai, kemudian sampai jatuh tempo gitu. Kemudian sebelum itu diungkap ke kita, terus kita ngomong dulu, Pak, saya mohon maaf ya, kemarin saya lupa bayar sampai jatuh tempo, sampai telat gitu. Nah, itu kan berarti belum terungkap. Kalau udah terungkap ya kita diingatkan, diungkap sampai misalkan diungkap di pabrik gitu ya. Orang ini ini apa namanya, kok lari-lari terus ini. Waktunya bayar utang kok lari-lari terus ini kan gitu. Nah, itu apa namanya? Tentang perdamaian ya. Kemudian yang kedua, wajib melaksanakan perjanjian dan syarat yang telah ditetapkan tidak menyalahi hukum dan prinsip syariat. Nah, jadi ketika syarat itu disebutkan dalam perjanjian, maka wajib perjanjian itu maksudnya dalam transaksi, maka wajib ditepati, gitu ya. Jangan dilanggar. Kemudian selanjutnya terdapat perbedaan hukum dalam perdamaian dengan pengingkaran. Mazhab Syafi'i menghukuminya tidak sah atau tidak boleh, sedangkan 3 mazhab lainnya menghukuminya sah atau boleh. Tadi kan ada namanya sulhu atau perdamaian ma'al ikrar, perdamaian disertai dengan klaim, disertai dengan klaim. Disertai dengan klaim itu maksudnya dia ngakui, gitu ya, ngakui kalau dia salah atau ngakui itu dia harus membayar, misalkan gitu. Nah, sekarang perdamaian dengan pengingkaran, yaitu as-sulhu ma'a ingkar. Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak ada itu perdamaian dengan pengingkaran, tidak ada. Kalau ada, misalkan orang akan ngawur semua. Maksudnya ngawur semua gimana? Tiba-tiba misalkan kalian, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang ngeklaim tanah saya sama rumah saya. Loh, ini ke tanah saya ini, gitu. Kemudian, ya sudah damai aja, damai aja. Nah, akhirnya kan ada kompensasi, ada apa, dan segala macam. Padahal ini benar-benar tanah saya. Kok tiba-tiba ada orang yang ngaku gitu loh, bawa bukti. Ini kan terjadi banyak di apa namanya, di mafia tanah itu ya. Nah, tiba-tiba sertifikatnya 2. Habis itu loh, ini gimana sih? Tiba-tiba sertifikatnya 2, kemudian diklaim orang lain, kemudian kita ke pengadilan, kemudian kita kalah. Sama pengadilan diputuskan, ini milik yang ini gitu loh. Gimana ini? Nah, gitu ya. Atau kalau kita nggak mau lepas tanahnya, ya kita bayar. Nah, akhirnya kan gitu, jahat gitu ya. Nah, Mazhab Syafi'i itu nggak mau istilahnya nggak memperbolehkan perdamaian dengan pengingkaran karena banyak kasus seperti ini nanti. Sedangkan mazhab yang lain boleh kalau ada pengingkaran itu boleh. Makanya istilahnya semuanya harus diselidiki terlebih dahulu. Gitu. Jangan nanti ada klaim-klaim sepihak. Nah, terus misalnya kalau nggak diperbolehkan, nanti apa bedanya akad perdamaian ini dengan akad-akad yang lain? Dan masih banyak lah perdebatannya ya. Silakan lihat sendiri di buku-buku rujukan mazhab Syafi'i atau perbandingan mazhab. Nah, selanjutnya analisis konseptual hadis. Nah, analisis kontekstualisasi makna. Nah, dasarnya adalah analisis kontekstualisasi makna. Yang pertama dulu namanya perdamaian itu ya kita datang ada klaim selesai gitu ya, atau mungkin ya variasinya nggak macam-macam lah. Nah, sekarang ada negara dan bangsa, kemudian banyak undang-undang, ada undang-undang, dan sekarang banyak istilahnya ya apa ya istilahnya istilah-istilah atau mekanisme-mekanisme gitu ya untuk penyelesaian sengketa, khususnya di hak dan kepemilikan ya ini. Yang pertama arbitrase. Nah, arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga atau arbiter dengan pihak menyatakan akan menaati putusan yang diputuskan oleh arbiter. Nah, jadi kalau arbitrase itu hampir sama dengan pengadilan tapi tidak di pengadilan. Keputusannya juga ingkrah atau final. Nah, ini karena arbitrasi itu didasari undang-undang yaitu nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase. Nah, lanjut yang kedua, mediasi. Nah, kalau tadi arbitrasi, yang kedua apa? Mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator. Namun hanya bertugas menjembatani pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat-pendapat tentang sengketa. Jadi dia ya nggak ikut campur apa-apa ya.
ini bertikai ini dua orang ini misalkan gitu, atau dua keluarga itu, atau dua institusi atau dua perusahaan ini. Ya sudah, iklim perwakilannya ayo kita rambukan, kita ngomongin baik-baik. Nah, kita mempertemukan, kita memfasilitasi tempatnya, kita jaga tempatnya kondusif, tanpa kita memberikan atau ikut campur, biar mereka rembukan sendiri lah. Entah nanti akhirnya ada kesepakatan atau malah tambah panas di tenggarannya, terserah lah itu. Nah, itu namanya apa? Mediasi. Kemudian yang ketiga, konsiliasi. Sama-sama menggunakan pihak ketiga atau konsiliator dalam menyelesaikan sengketa dan ikut serta dalam memberikan pendapat kepada para pihak yang bersengketa, namun sifatnya tidak mengikat. Jadi, kalau konsiliator itu cuma hanya dia ngasih masukan. Misalkan ini sengketa, semuanya sama-sama pengen haknya itu terpenuhi gitu ya, sama-sama haknya juga dilanggar oleh orang lain, oleh musuhnya ini, sama-sama begitu. Akhirnya ini gimana sebenarnya? Misalkan kita merujuk hukum Islam, yang dipilih kalian, misalkan, oh ini HES ini ngertiin gitu, Prodi HES ini, alumni Prodi HES, misalkan. Nah akhirnya apa ya, kita ngasih masukan, oh kalau dalam hukum Islam itu begini. Kalau ini jual beli berarti harus begini. Kalau ini sengketanya tentang soal menyewa ya begini. Tapi tidak maksa, tidak mengikat. Ini cuma masukan aja, oh gitu ya. Mau dipakai atau tidak ya enggak urusan gitu. Nah itu namanya apa? Konsiliasi. Beda dengan arbitrasi tadi. Kalau arbitrasi itu kita memang menyerahkan keputusannya kepada pihak ketiga yang kita anggap netral, sama-sama netral. Nah untuk memutuskan kita ini yang bersengketa. Nah, makanya mengikat putusannya sama kayak hakim. Yang keempat, transaksi yang mengandung, sekarang kita ngomong transaksi ya, yaitu transaksi yang mengandung unsur riba, maisir, doror, riswah, tadlis, dan lainnya. Jadi kalau kita pengen tahu syarat-syarat yang nggak boleh dalam transaksi itu ada riba. Maksudnya itu kalau riba dari dulu sudah ada, kalau sekarang ribanya di mana? Bunga bank, gitu kan riba. Nah, maisir atau judi, dulu judi itu mungkin cuma pakai alat gitu ya, pakai dadu atau pakai alat judi lah. Sekarang slot ya gitu. Beli chip itu. Nah, kemudian selanjutnya, dan contohnya masih banyak yang lain ya, silakan dicari sendiri. Kemudian goror atau objeknya. Nah, kalau goror itu kalau kita kan istilahnya, kalau dulu kan tidak ketahuan kita mau beli apa, cuma dikasih tahu doang. Nah, ternyata barangnya tidak ada. Ternyata barangnya tidak bisa dibawa. Ternyata barangnya sudah rusak misalkan. Nah, kalau sekarang apa ya, di online gitu. Gambarnya apa, yang datang apa kan gitu. Beli daster, gambarnya kupu-kupu, yang datang sarung batik misalkan kan. Nah, itu contoh saja. Doror, kalau doror itu kerusakan atau penganiayaan ya, istilahnya penyerahan barangnya misalkan dapat merusak gitu. Misalkan kita harus lewat jalan yang licin, akhirnya ini kan takutnya jatuh, nanti malah rusak. Disyaratkan begitu. Atau penganiayaan, maksudnya kamu boleh beli barang ini asalkan kamu mukulin dulu orang itu gitu syaratnya. Ya enggak bisa kan gitu. Nah, namanya penganiayaan itu. Riswah, suap. Riswah itu ya tahu sendiri lah ya. Nah, namanya suap itu ya dia itu menghalalkan yang awalnya haram jadi halal, yang awalnya halal jadi haram. Ini biasanya berkaitan dengan pengambil keputusan seperti hakim, arbiter tadi gitu ya. Misalnya tadlis atau informasi. Tadlis ini informasinya itu tidak valid gitu. Jadi ditutup-tutupi. Karena informasinya tidak valid, kemudian barangnya ternyata, oh iya benar yang datang ini, tapi ya busuk dalamnya. Contoh mobil, luarnya kinclong, ternyata mesinnya bobrok misalkan begitu. Nah, dan lainnya. Nah, ini adalah tentang syarat dalam transaksi yang tidak boleh gitu loh. Dan kita bisa mengkiaskannya atau mencarinya di sekitar kita yang mana dulu tidak ada. Karena ya sekarang ya pasti kontekstualisasi makna itu kan di era digital. Baik itu
dari internet atau dari kartu yang di dalamnya ada e-money dan lain sebagainya. Oke adik-adik semua, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah, silahkan tulis di kolom komentar, kritikan, saran, dan masukannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.